Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabiyallah rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimni rusdi wa idni min syarri nafsi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang teks berita. Kita harus mengulang pengetahuan kita sebelumnya tentang apa itu teks berita. Ada yang bisa jawab apa itu teks berita? Oke, Yasin, apa Sin? Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang nyata, fakta, disampaikan secara aktual, penting dan menarik untuk diketahui masyarakat. Benar? Benar. Oke. Jadi teks berita ini teman-teman adalah sesuatu yang diberitakan baik secara media cetak ataupun media elektronik seperti yang ada di televisi atau di telepon atau yang biasa kita sebut HP. Itu semuanya adalah teks berita. Nah, namun pernahkah kalian menulis teks berita? Pernah. Pernah. Ya. Yang akan kita pelajari hari ini tentang mengidentifikasi teks berita berdasarkan struktur, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian bagaimana menulis teks berita yang baik dan benar. Oke. Namun penting bagi kita teman-teman, sebelum kita menulis teks berita, hendaknya kita itu tahu struktur daripada teks berita tersebut. Apa sih judul berita? Ada yang bisa jawab? Apa? Unsur-unsur teks berita: 1. Judul berita, 2. Teras berita, 3. Isi berita. Oke, judul berita. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab apa itu judul dalam suatu berita? Tidak ada? Baik, saya terangkan. Judul berita itu teman-teman adalah apa yang menjadi pokok penting di dalam penulisan berita, yang hal itu menjadi sebab terjadinya suatu berita. Misal, kita lihat dari di depan layar ini. SMP Negeri 1 Krucil sukses menyelenggarakan kegiatan kerja bakti massal. Titik. Ini sudah bisa menjadi judul berita. Paham ya? Jadi, judul berita ini teman-teman adalah pokok penting yang menjadi ide terciptanya suatu berita. Paham ya? Ya. Sekarang membentuk 4 kelompok, laki-laki 2 kelompok, perempuan juga 2 kelompok. Silakan. Silakan. Ayo. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Saling menghadap sama-sama kelompoknya, saling menghadap. Oke, saling menghadap. Oke. Nah, sekarang identifikasi berita ini berdasarkan adik Simba. Oke, silakan untuk dengan kelompoknya. Saya nanti akan tanyakan. Silakan. Identifikasi
Kalau sudah, Pak. Hah? Kalau sudah. Kalau sudah, pertama saya akan bertanya dulu. Apa? Adu cepat ya. Apa judul dari teks berita ini? Oke, Yasin. Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Benar apa salah? Nggak apa-apa. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Ayo. Apa judul daripada teks berita ini? Temukan pelanggaran KPU Poso gelar pemilihan ulang. Benar apa salah? Hah? Kira-kira judul itu ada di mana? Komisi Ada di atas. Yang paling atas ini yang mana? KPU Poso. Hah? Temukan. Kira-kira jawaban siapa namanya? Iya. Hah? Iya. Lia, benar apa salah? Salah. Hah? Benar apa salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Lia. Jadi pahami ya. Judul itu seperti yang saya katakan minggu lalu itu, judul itu ada di bagian paling depan dan biasanya bercetak tebal. Paham ya? Paham. Oke. Jadi yang sudah dapat poin kelompok pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kapan waktu itu terjadi? Kapan waktu itu terjadi? Pada hari Sabtu. Pada Hari Sabtu. tanggal 12 bulan 12 2015. benar apa salah? Benar apa salah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya ada berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya? 549. 549. Benar apa salah? Benar. Lagi-lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, gimana kelompok yang lain? Masa nggak panas? masa tidak ini sama kelompok 3 ini? Hah? Kairi. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa yang memutuskan pemilihan ulang? Anggota KPWS. Hah? Anggota KPWS. Hah? Anggota KPWS. Yasin jawabnya anggota KPPS. Yang lain? Panwaslu Kabupaten. Kira-kira mana yang lebih benar? Jawaban Yasin apa? Siapa namanya? Lina. Hah? Tika. Jawaban Yasin apa Tika? Jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Jadi sampai sini paham ya? Ya. Unsur-unsur yang harus kita ketahui sebelum kita menulis teks berita, yaitu berdasarkan adik Simba yang berkaitan dengan apa, di mana, bagaimana, siapa, kapan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya perihal kegiatan yang akan datang,
saya akan memberikan tugas yang akan kita diskusikan bersama nanti ketika pertemuan yang akan datang, yaitu silahkan ditulis. Menulis teks berita yang akan dipresentasikan berdasarkan kelompok. Sudah? Sudah. Jadi tugas yang akan datang masih berkaitan dengan teks berita, tetapi tugasnya adalah tugas kelompok berdasarkan kelompok yang tadi kalian bentuk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Saya cukupkan perjumpaan kita pada pagi ini. Semoga diberikan kesehatan semua. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum itu mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi lahni bi husnil khatimati bi ahli samawati. Maulani wa alimna ya Rabbi bi husnil riayati. Allahumma rabbil alamin minad dunya la ilaha illallah. Amin. Rabbana fana bi ma'al-qadar bi alimna la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.